Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedherek-sedherek yang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala, monggo kita awiti pengaosan ing dalu menika. Sak menika ngantos dumugi surat Az-Zalzalah. Surat Al-Zilzal nggih, Az-Zalzalah. Surat Idzal. Surat yang ke-99. Seperti biasanya nggih, kita baca dulu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasturun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita lihat terjemahnya satu persatu ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi itu diguncangkan, digempakan dengan seguncang-guncangnya. Zulzilat itu ya, diguncangkan, diorek ini, biasa digempakan dengan seguncang-guncangnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi itu mengeluarkan beban-bebannya yang berat. Athqal, thaqal itu kan artinya berat ya, beban-bebannya yang berat, muatan yang ada di dalam bumi, dalam perut bumi itu. Wa qalal insanu malaha, dan al-insan manusia itu berkata, malaha, ada apa dengan ini? Ada apa yang terjadi dengan bumi ini? Kenapa bumi ini? Gitu. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu, yauma idzin, pada hari itu, hari kiamat itu, tuhadditsu, bercerita. Siapa yang bercerita? Bumi. Bumi bercerita, menceritakan apa? Akhbaraha, kabar-kabarnya. Khobar. Khobar itu kabar, berita nih. Berita-beritanya. Bi anna rabbaka auhalaha, bahwa Allah, Tuhannya, pemeliharanya itu auha, mewahyukan, maksudnya memberikan ilham. Kalau bumi kan bukan diberi wahyu, tapi diberi ilham ya, diberi insting, ilham. Auha, mewahyukan, laha, kepada dia, memberi ilham kepadanya. Yauma idzin, pada hari itu, yasdurun nasu, yasduru, keluar, muncul. Siapa an-nasu? Orang-orang itu, manusia-manusia itu.
Ashtatan dalam keadaan berbeda-beda, beragam, berbeda-beda. Liyurau supaya mereka melihat a'malahum amalan-amalan mereka. Akmal jamak dari amal ya. Akmal jamak tunggalnya amal, jamaknya akmal. Monggo, yang depan masih bisa diisi itu nggih. Silakan. Yang rawuh belakang silakan maju. Faman ya'mal mithqala dzarratin, maka barang siapa yang beramal mithqala dzarrah, seberat biji. Dzarrah itu biji. Khairon, kebaikan, amal kebaikan seberat biji, cuman kecil sekali. Cuman seberat biji saja, nggih. Ya rohu, dia melihatnya. Dia pasti melihatnya. Dia akan melihatnya nanti. Melihat amalannya itu, melihat balasan dari amalan itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarron yarah. Wa man ya'mal, dan barang siapa yang beramal mithqala dzarrah seberat biji juga, wujudnya syarron keburukan, beramal buruk seberat biji, yarahu, dia akan melihatnya juga. Amal baik maupun amal buruk sekecil apapun juga ada balasannya. Gitu ya, enten walasane. Nggih teng ngarsane Allah Ta'ala. Nah, sekarang kita masuk ke makna dan tafsirnya. Okay. Allah mengabarkan peristiwa kiamat, peristiwa hari kiamat, ketika bumi digempakan dengan gempa yang sangat dahsyat. Jadi bumi diguncang, digempakan dengan gempa yang luar biasa besar. Tidak tahu berapa skala Richter. Okay. Richter itu saat ini sangat dihitung. Nanti kalau hari kiamat alat mengukurnya juga sudah nggak bisa mengukur lagi, saking besarnya, saking dahsyatnya. Lah pada waktu itu bumi mengeluarkan bebannya yang berat. Bebannya yang berat apa itu? Jasad-jasad yang mati yang dikubur di dalam perutnya. Nanti hari kiamat, okay, kita sudah tahu ya, hari kiamat itu ada tiupan sangkakala, tiupan trompet yang pertama. Tiupan trompet yang pertama itu semua mati, kan gitu ya, semua mati, sedoyop pecah, semua makhluk meninggal mati. Kalau diceritakan di hadis itu, yang akhir-akhir mati itu adalah malaikat-malaikat pemikul arsy. Malaikat ada 8 malaikat ya. Wa yahmilu arsya rabbika yauma idzin tsamaniyah. Surat apa niku? Surat Al-Haqqah nggih. Memikul aras pada hari itu, memikul arasnya Allah, aras itu singgasana. Singgasananya Allah dipikul oleh 8 malaikat. Wa yahmilu arsya rabbika yauma idzin tsamaniyah. 8 malaikat memikul aras. Ini yang akhir-akhir mati nanti. Semua mati semua. Siapa? Israfil ditanya, "Ya Israfil, sudah kamu trompet? Sudah kamu siap trompet?" "Sudah ya Allah." "Siapa yang mati?" "Sudah, semuanya sudah mati ya Allah. Tinggal malaikat memikul aras." Lalu malaikat memikul aras mati semua. 8 malaikat itu mati semua. Ketika sudah tidak dipikul oleh malaikat, arasnya Allah itu, singgasananya Allah itu apa? Melayang-layang. Melayang, mabur gitu. Piye iki mboten ngertos, mboten sahang nggih piye, wong kita ndak tahu ya. Bila kaifa itu kalau bahasa fikihnya bila kaifa, tanpa bagaimana. Lalu ditanya lagi oleh Allah, "Siapa yang masih tersisa Israfil?" "Saya ya Allah, saya belum mati." Yang malaikat peniup trompet belum mati. Lalu Allah mengatakan, "Mut anta, mati kamu." Mati, udah. Malaikatnya mati. Atau sebagian katakan yang terakhir itu malaikatul maut, malaikat pencabut nyawa itu. Nah, dia bagian mencabut nyawa, belum mati sendiri. Lalu yang terakhir itu malaikatul maut. Lalu Allah mengatakan, "Mut anta, mati kamu." Terus mati malaikat itu. Ketika sudah mati, tinggal Allah sendiri. Nah, gitu. Terus nanti ditiup sangkakala yang kedua, tentunya malaikat Israfil dibangunkan dulu gitu kan ya, jadi bangkit dulu, bangun hidup lagi, lalu malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua. Saat itulah ini yang terjadi, bumi mengeluarkan bebannya yang berat, yakni jasad-jasad yang mati dan dikubur di dalam perutnya, keluar semua. Sekian kuburan itu keluar semua, lalu mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Gitu ya. Manusia bertanya, apa yang sedang terjadi ini? Kok gempanya kayak gini apa ini? Nah, gitu. Manusia mengingkari keadaan bumi yang berguncang, mengalami gempa sedemikian dahsyat, padahal sebelumnya ia tenang. Bumi itu tenang. Manusia bertempat tinggal di atas permukaannya. Kula wonten sami nggih. Kan mboten anu to. Pun biasa, sudah biasa urip kaya ngeten iki. Tidak tahu bahwa ini itu adalah nikmat dari Allah. Coba nggih, sakniki nek dadi gempa. Gempa antek kaya jaman teng Aceh nek menika. Sadurunge tsunami nika nggih, gempane luar biasa. Napa sing lagi wae niki tahun 2006 nggih. Ya ora lagi wae, wis suwe nggih. Kalau yang di Aceh itu kan 2004 akhir, 2005 awal. Ini 2006. Di Jogja, Jogja dan Bantul dan Klaten. Itu kita ke Jogja, ke daerah Sewon, Bantul itu. Ketemu sama orang sana. Mas, niku nek numpak motor mboten tiba niku hebat, Mas. Lha pripun to? Gempane niku mboten ngeten, Mas. Ning ngeten gitu. Jadi apa namanya? Naik turun gini loh. Jadi mboten wong ora goyang-goyang ning munggah medhuk itu. Dadi napa? Kaya umbul-umbul nah gitu. Niku numpak motor mboten tiba hebat niku Mas. Mboten iso mesti tiba. Katanya begitu kata mereka nggih. Jadi niku lagi gempa ning donya kaya ngoten niku lah. Awake dhewe ngenten iki longgar-longgar ngenten iki rentek gempa apa-apa kadang-kadang kan lali to nek ngenten iki nikmat. Ini nikmat ini. Kita bisa tinggal di atas bumi tanpa bergoyang-goyang, tanpa ada masalah, itu nikmat dari Allah. Nah, gitu loh. Ini kan sebelumnya ia tenang, ia itu bumi nggih. Ia tenang dan manusia bertempat tinggal di atas permukaannya. Ini. Jadi manusia tempat tinggal di atas permukaannya tidak apa-apa. Sebelumnya, sesudah itu kena gempa yang luar biasa, ternyata hari kiamat gitu loh, hari kiamat yang hari hancurnya alam semesta. Ngoten nggih. Terus pada waktu itu bumi menuturkan beritanya. Nah, berita itu apa toh? Berita di sini maksudnya bumi bertutur tentang apa saja yang dikerjakan oleh manusia di atas permukaannya pada seluruh waktunya. Oh, di hari ini, di hari Senin, malam Selasa itu. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak ini kok neng dampit, neng Hidayatul Khairiyah lagi ngaji. Itu nanti diceritakan oleh bumi. Bumi bercerita. Di atas ini dulu ada orang-orang ini ngaji, mempelajari Quran, mempelajari hadis, gitu. Niku sing apik. Sing Allah, sing elek nggih ngoten, gitu. Niki ndek ben ning dhuwur kene iki dienggo pelacuran. Napa jenenge? Lokalisasi. Kene iki mbiyen dienggo botoan. Gitu. Botoan judi niku lho. Sakniki jare lagi geger judi online nggih. Judi online. Jarine omsete niku ngantek triliunan. Jarine lho nggih, kula nggih ora ngerti wong critane internet, critane berita niku. Triliunan dan sing melu niku malah wong ora duwe. Wong ora duwe niku sedina 10.000, 20.000 ngoten niku judi online. Omsete niku ngantek ratusan triliun dalam setahun gitu, dalam setahun. Sampai segitu banyaknya itu tadi lah. Kayak kaya ngono kuwi lah itu nanti diceritakan oleh bumi gitu loh. Bumi cerita, mungkin biyen ngene, nggone iki ngene iki. Kene iki enek wong dipateni, nang kene iki enek wong dirampok, nang kene iki enek wong do main, do madon, doa itu. Diceritakan juga oleh bumi gitu loh. Jadi menceritakan apa yang dilakukan oleh manusia di atas permukaannya pada seluruh waktu, diceritakan semuanya. Maka di situ dikatakan yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Terus bi anna rabbaka auhalaha, bumi bertutur itu berbicara nggih, bahwa Allah itu mengilhaminya. Allah memerintahkan kepada bumi untuk membelah dan merekah dari para manusia. Belah. Nah, gitu, buka gitu. Buka terus wong jegur to nggih, wong merekah begini dan membelah dan merekah sehingga orang-orang terkubur di situ, ada yang terkubur, ada yang jegur di situ, ada yang tergencet macam-macam gitu ya. Kados sing terjadi teng Palu
Palu Sulawesi niku nggih ngoten. Jarine nggih, jarine berita niku. Bagian kita lihat videonya sebagian saja. Jadi bukan gempa bumi, bukan tanah longsor, tapi buminya itu bergerak gitu. Melaku, jadi saat desa niku iso mlaku. Mlaku. Kaya dene kenging toya ngoten lho, kaya toyane niku mboten toyane. Ya ada sedikit tapi enggak membelah terus jalan. Napa jenenge desane itu mlaku. Gitu. Nggawa omah, nggawa macam-macam itu ngantek enten gambare BTS nggih. Antena BTS seluler niku lho, melu mlaku gitu. Jadi sampai yang berita yang video-video yang sampai ke kita itu sampai orang-orang tuh nangis gitu, nangis saking bingungnya, aku arep piye gitu. Yen banjir iso mlayu ngungsi neng nggon sing luwih dhuwur, yen gempa iso metu neng lapangan gen ora kan neng kejugrukan omah. Lah niki ora gempa ora banjir ning lemah niku bumi niku mlaku, buka terus mlaku grek arep mlayu neng ndi ora iso mlayu. Nah gitu nggih. Ambruk terus teng jero bumi, masuk ke dalam bumi, hilang. Sak desa itu bisa hilang. Mungkin sak dusun lah, sak dusun itu bisa hilang sama sekali. Nah itu ya. Maka kalau sudah begitu ya tidak bisa berbuat banyak kita. Jangankan gitu, lagi banjir wis ora iso ngopo-ngopo kok. Banjir itu carane ngindani pripun? Ya ngungsi, ngono nggih. Sing kebanjiran ya wis ditinggal karena ya ora iso liyane. Nah, gitu. Berikutnya, kala itu manusia muncul dalam keadaan yang beragam untuk diperlihatkan kepadanya amalannya. Intu hadisu akhbarha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan. Manusia itu muncul dalam bentuk yang berbeda-beda, keadaan yang berbeda-beda. Ada yang nyun sewu nggih, ada yang buruk keadaannya, wajahnya muram, nopo ireng, susah, ada yang begitu. Ada yang dalam keadaan tersiksa bahkan diseret itu. Diseret dengan kepala di bawah itu. Jadi mboten sirahe ning dhuwur terus ditarik mboten. Sirahe sing iso ditarik-tarik gitu. Karena mau disiksa gitu. Gitu ya. Ada yang seperti ada yang dibangkitkan dalam keadaan buta. Ini kok nggih. Orang wama ya'su an dzikri rahman kebalik itu. Yang ini kalau surat Toha ini kemudian wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma kalau nggih. Kami bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Ketika orang itu melupakan zikir, tidak mengingat Allah, tidak mengingat Al-Qur'an, tidak mau baca Qur'an, tidak mau menjalankan Qur'an, maka Allah akan memberikan kehidupan yang sempit, ma'isyatan donka gitu ya. Wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma. Lalu kami bangkitkan hari kiamat dalam keadaan buta. Terus dia ngomong, tanya, Robbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basiro. Ya Allah, kok saya dalam keadaan buta segini, dalam kondisi bingung kayak gini hari kiamat, wong do bingung, perohe bingung apa meneh wuta gitu. Enggak melihat apa-apa, buta. Lalu Allah mengatakan fakadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dek ben zaman donya kae datang kepada kamu ayat-ayat kami. Ayat-ayat kami datang kepada kamu, tapi kamu melupakan, ora gagas. Ora digagas, enek wong macane Quran, enek wong sinau Quran ora digagas. Wis mbuh ra roh. Ora gelem ngrungokke gitu. Ora mung mlebu kuping kiwa metu kuping tengen nek cara wong Jawa nggih. Iki mlebu kuping kiwa metu kuping kiwa. Malah jero sempat lebu gitu. Mlebu rung arep lagi arep lebu metu neh gitu. Nek mlebu kuping kiwa metu kuping tengen kan jek ngliwati sirah nggih. Jek ngliwati masih lewat kepala. Jadi masuk sini keluar sini itu kan masih lewat kepala. Lah ini ndak masuk langsung keluar lagi atau enggak sempat masuk langsung keluar lagi. Ngoten niku. Maka Allah mengatakan, "Dek ben kowe lalekne ayatku. Saiki kowe dilalekne genten, bales gitu." Balas oleh Allah. Fakadzalikal yauma tunsa, hari ini kamu dilupakan, wis ora digagas. Wis gen kowe wuta karepmu ngono gitu. Nauzubillahi min syarri dzalik. Nggih. Manusia dibangkitkan dalam keadaan yang beragam. Sebagian
dalam kelompok yang beraneka. Sebagian diperintahkan menuju surga, sebagian lainnya disuruh menuju neraka. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Itu kan ayatnya nggih. Sebagian masuk surga, sebagian yang lain masuk ke dalam neraka. Tidak ada kelompok ketiga, mboten enten. Enenge mung swarga apa neraka. Iki ra swarga ora neraka, mboten enten. Entene teng swarga apa teng neraka. Lah nika enten Ashabul A'raf nika nggih, awalnya begitu. Awalnya dia berada di antara surga dan neraka. Tapi nantinya dia masuk surga, gitu loh. Mereka itu masuk surga akhirnya. Sidane mboten enten melih. Sementara di situ Ashabul A'raf itu adalah orang yang pahala dan dosane podo. Impas gitu loh. Pahalane misalnya ganjarane misalnya nggih 1000. Dosane ya 1000. Misale ngoten sekedar misal ngono nggih. Podo lagi ning di akhirnya mereka berada di Al-A'raf, tempat-tempat yang tinggi gitu. Mereka pengen masuk jannah tapi belum bisa masuk, tapi akhirnya dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah juga gitu loh. Akhirnya begitu, nggih. Jadi fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Kemudian mereka diperlakukan seperti itu agar mereka mengetahui apa yang sudah mereka kerjakan di dunia. Gen do weruh, gen do ndelok biyen ning donyane nglakoni apa kowe gitu. Wong kuwi nglakoni apa kowe biyen nglakoni apa ning donya. Kebaikan maupun keburukan ya, lalu dibalas sesuai amalan masing-masing gitu. Jadi balasannya sesuai dengan amalan masing-masing. Kelewatan nih. Kalau orang berbuat amal baik ya dia akan dibalas, kalau dia berbuat amal buruk juga akan dibalas. Ini ya tadi ya. Pengamal kebaikan dan pengamal keburukan akan melihat balasan amalnya, walau amalan yang dilakukan sangatlah kecil atau sedikit. Nah, mila menika mungkin nggih pelajarannya kan kita jangan meremehkan amalan. Amalan kok mung sithik gitu. Ibu-ibu contohnya nggih, ibu-ibu badhe ngedum makanan teng tanggi-tanggine. Niku nek cara Nabi jangan meremehkan walau virsina syatin. Virsina syatin itu bagian dari napa jenenge? Kambing. Syat itu kan kambing. Jadi virsina syatin itu tulangnya kambing. Jadi tulang yang ada dagingnya sedikit gitu. Ya. Jadi tengkleng napa-napa gitu. Nek ning teng mriku teng Arab nika pedhus niku murah masalahe gitu loh. Jadi virsina syatin nek teng mriki ora kok daging wedhus mboten. Nek teng mriki napa nggih mungkin napa telo napa-napa ngoten lho. Nah gitu loh, saking murahnya itu. Ibu-ibu jangan meremehkan itu, walaupun cuma ngasih begitu enggak apa-apa. Karena itu ma'ruf, la tahqiranna minal ma'rufi. Jangan meremehkan yang buruk. Bahkan lebih dari itu, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin tolikin. Loh, ini luar biasa itu. Apa to mau? Kamu jangan meremehkan kebaikan walaupun kebaikan wujudnya ketemu dengan saudaramu sesama muslim dengan wajhin tolik, dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang sumringah gitu loh. Ketemu kancane guyu, ketemu kancane mesem, niku itu ma'ruf itu, kebaikan itu. Jangan diremehkan. Mengke enten pahalane, enten ganjarane teng akhirat niku. Gitu ya. Ada pahalanya ketika orang berbuat seperti itu ya. Makanya jangan meremehkan amalan kecil. Tetapi juga jangan meremehkan dosa yang kecil. Oh, gur cilik kok. Iya nek dosa walaupun cilik ya. Ning dosa niku. Nah, gitu loh ya. Artinya jangan diremehkan. Soalnya nek diremehkan niku mengko terus dilakoni masalah ini lho. Anteng dosane mung cilik kok. Ngapa to? Iki aku mung nyolong sandal kok. Sandale ya mung murah kok. Paling ya mung 10.000 gitu nggih. Justru malah kita omongi. Lah ya kowe iki lho, 10.000 kok nyolong to ya. Kan ngono to nggih. Mbok ya rasa nyolong. Nah gitu lho. Mbok ya ngomong arep nganggo sandale kancamu to, mbok ngomong. Aku nyilih ya, kan saged gitu lho. Tawa pengen banget aku. Mbok ngomong, aku oleh ra njaluk sandalmu iki. Kan ngono to nggih. Rasa nyolong gitu lho. Jadi
mencuri itu, pencurian itu, sithik ya Allah, akeh ya Allah, padha wae. Sithik luwih Allah banget sing akeh nggih mboten. Allah akeh luwih Allah banget sithik nggih mboten, padha-padha Allah nih, padha-padha buruknya gitu loh. Jadi contoh nggih ngeten. Ada orang korupsi nih, korupsi. Nah, korupsinya itu 1 juta rupiah, sak yuta. Terus enten wong sing korupsine 1 miliar. Sak miliar niku kan sak yuta ping 1000 nggih. Sak miliar niku kan 1000 yuta to nggih. 1000 yuta. Terus sing ngurus sak miliar iki kowe iki apa urus sak yuta iki apa? Sisan sing sak miliar ngono lho. Nah gitu. Sing kene ngomong ngono. Sijine ora kono ngurus sak miliar iki dosane akeh gitu. Lah emang nek sak yuta dosane sithik to? Ya ora ya padha dosane gitu lho. Dosane padha. Ora no. Nek iki sak miliar dosane sak miliar, nek sak juta mboten ya padha dosane gitu loh. Dosane padha-padha elek, padha-padha akeh gitu loh. Karena apa? Karena mencuri. Asalnya mencurinya itu bukan uangnya gitu. Tengah hadis niku enten. Ini nanti jadi pembicaraan ulama nggih. Orang dicela oleh Rasulullah, dicela oleh Allah melalui lisannya Rasulullah mencuri telur ndok gitu loh. Mencuri telur begitu, kemudian sampai disiksa. Di akhir itu dicara disiksa itu. Lalu pelajaran yang kita dapatkan, jadi nek nyolong, nyok sing dicolongi mung sithik, kuwi ya Allah, ya jelek gitu loh. Bukan kok lebih baik enggak itu. Jadi yang banyak tidak lebih buruk daripada yang sedikit tidak lebih baik daripada yang banyak, atau sebaliknya, yang sedikit tidak lebih buruk daripada yang banyak, yang banyak tidak lebih buruk daripada yang sedikit, padha eleke. Gitu lho, padha eleke. Padahal ping 1000 lho wong nggih. 1000 kuwi sing sak miliar, apa meneh sak triliun. Sak triliun niku sak yuta ping sak yuta. Gitu. Nek sak miliar niku sak yuta ping 1000. Nek sak triliun niku sak yuta ping sak yuta. 1 triliun. Jadi panjenengan kagungan arta sak yuta, dipingke sak yuta niku sak triliun. 1 triliun. Nek sak yuta niku nule 6, nek sak triliun niku nule 12. Oh gitu lho. Ning ngarepe enten sijine lho nggih. Nek gol 0,12 kok nek gunane itu. Sing ngarepe nek siji gitu lho. Siji terus 0,12 itu lho. Maksudnya gitu sak triliun. Jadi napa? Semuanya buruk. Sama nanti dengan yang lain-lain juga sama. Iki wong begal. Nah saiki begal. Sing dibegal iki motor. Dijaluk motore. Kalau sing dibegal iki mobil, sing dijaluk mobile. Ya padha eleke. Mboten sing ki luwih apik, mboten sing luwih elek, mboten. Padha-padha eleke mergane begal. Oh gitu mergane buruk itu tadi. Ya gitu. Makanya kita hati-hati nggih. Kadang-kadang karena sedikitnya itu terus diremehkan. Padahal sedikit itu tetap dosa. Orang beriman pasti takut terhadap kiamat, bencana atau malapetaka yang lebih ringan daripada itu. Karena kekhawatirannya terhadap ditimpakannya azab Allah. Ini kalau cerita saat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku niku nek enten mendung, Nabi niku ajrih. Amargi menapa? Amargi rumiyin zaman dulu itu ada kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, kaum Ad. Kaum Ad itu dulu waktu mau ditimpa bencana, mau ditimpa azab itu, yang datang itu seperti mendung. Padahal mereka sudah lama tidak kena hujan, lama tidak turun hujan. Terus ada mendung. Ketika lihat mendung awan datang itu mereka senang-senang, wah senang-senang. Bukan ngomong alhamdulillah, bukan orang-orang yang taat kepada Allah, ya. Senang-senang, wah ini kita akan hujan, mau hujan. Mereka senang-senang. Jadi cara mereka itu jogetan loh, jogetan njaba. Ternyata yang turun itu bukan hujan. Tadi itu bukan awan, bukan, tapi angin. Gitu. Rihun fiha adzabun alim. Ada angin yang ada azabnya itu. Ceritanya itu ya, kalau nanti kita lihat di ayat, di hadis juga sebagian disebutkan, anginnya itu awalnya itu adem gitu. Adem, enak, sejuk gitu. Orang angin panas gitu, anginnya adem, wah enak, seger-seger hilang, sungu hilang gitu gitu. Lama-lama tambah adem, adem banget ngantik, ngantek
napa balunge tulangnya itu remuk gitu. Tulangnya manusia itu remuk gara-gara kedinginan itu tadi. Sekarang kalau dingin ngantek di bawah 0 derajat. Nek 0 derajat itu jadi es nggih. Kita punya air gini masukkan ke kulkas. Jadi 0 derajat ini kan jadi es, jadi batu gitu, es batu gitu kan. Nah, ini di bawah 0 derajat. Di bawah 0 derajat itu orangnya bisa mati. Kedinginan. Sampai diceritakan itu tulangnya remuk gara-gara itu. Itu kaum Ad. Maka Nabi, kita kembali ke Nabi ya. Nabi itu kalau ada mendung itu ajri, wedi. Ndonga oleh Allah, ya Allah, jadikan ini hujan ya Allah. Begitu turun hujan, Nabi terus napa remen terus ndonga Allahumma shayyiban nafi'an. Ngoten ndonga ngoten. Gitu loh, itu Nabi. Nabi kita itu loh, Nabi Muhammad SAW itu seperti itu, gitu. Wedi, king kok nek ada piye gitu. Takut gitu. Lah kok enek wong sakniki niku malah kualik nggih. Walike apa? Enek bencana ngoten niku malah di video coba to. Di HP niku lho. Video kok terus dilebokke YouTube gen entuk napa? Viewer nggih. Viewer gen akeh sing delok gen akeh niku. Kula ndelok niku masyaallah. Iki wani-wani men lho yang videonya itu lho. Jadi dia tuh video begitu enek angin puting beliung nek cara mereka tornado, angin topan muter-muter itu. Dia itu memang gaweane golek ngeten niku. Mangkone nek angin topan parani di syuting gitu. Sampai deket itu ya semua adek melayu ning tetep nyoting gitu. Begitu itu. Kok ya ora wedi. Kok ndak takut gitu loh. Ada banjir juga gitu, ada banjir bandang. Malah tambah di syuting apa ora wedi. Engko nek melu kecegur kono piye gitu. Nah, gitu loh ya. Kalau Nabi dulu takut. Ora usah nek banjir lagi enek arep mendung Nabi ajre. Mungkin nek pun udan, sejane udan Nabi seneng, alhamdulillah ternyata hujan. Gitu loh, bukan azab seperti Nabi kaumnya Nabi Hud, yakni kaum Ad itu. Orang yang yakin balasan akhirat tak akan berani berbuat maksiat sekecil apapun, apalagi melakukan dosa besar. Napa mergane? Lah wedi yo eneng balasane kok. Gitu nggih. Ngapusi wong niki, ngapusi. Goroh ngomong jarene engko tak bayar wis to. Aku nyilih sik ya, tak bayar. Kapan bayare? Wulan ngarep. Wulan ngarep diparani ne. Endi jare ngarep? Aku ndek ngomong piye? Wulan ngarep. Lah iya wulan ngarep. Aku ndek ngomong piye to? Lah iya wulan ngarep. Lah kapan bayare ngapusi berarti niku. Gitu to nggih. Bohong itu. Aku ora ngapusi. Ya ngapusi jenenge. Wong ngomong wulan ngarep bareng ngarep tahun bulan depannya diparani cek mau wulan ngarep terus. Lah kapan bayare gitu. Bar bodo tak bayar wis to. Terus bar bodo parani. Aku ora ngomong bar bodo to. Lah saya kira bar bodo. Bodo apa? Bodone kan akeh. Bodo napa? Idul Fitri, baru ki bodo besar, baru ki bodo Idul Fitri nanti kapan bayar gitu. Nah, itu waton Suloyo, waton semuanya aja. Ya jangan, itu namanya bohong. Nih. Kebaikan sekecil atau sedikit apapun akan ditambahkan dan akan dibalas bila dikerjakan dengan ikhlas. Nggih. Mila menika nek panjenengan nglakoni amal kebajikan, amal saleh itu yang ikhlas lillahi taala. Aja ngarep-ngarep balasan ning donya. Ampun gitu. Kita beramal kalau yang kita harap balasan ning donya itu kita rugi 2 kali. Rugi yang pertama itu tidak akan mendapatkan balasan di akhirat. Amalannya hilang, nguspro gitu loh, sia-sia. Amal buah enggak ada pahala sama sekali. Yang kedua, balasan ning donya iku sithik kok. Sedikit gitu loh. Sedikit sekali balasan di dunia. Misalnya gini, karena dia itu rajin sedekah, saudara tetangga-tetangganya dikasih sedekah semua gitu ya. Nanti suatu saat ada pilihan kepala desa, dia terpilih gitu. Misalnya gitu nggih, misalnya. Tapi dia memang niatan untuk gen kepilih niku wau. Ya sithik banget no itu. Oh kan jadi kepala desa. Lah iya. Jangankan kok kepala desa, lah lebih tinggi dari camat, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden pun itu kecil. Kenapa? Balasan di akhirat itu lebih besar, lebih gede banget, jauh dibanding dengan balasan di dunia. Oh ngoten lho nggih. Bayangkane ngoten niku wau, gitu. Makanya ikhlas lillahi taala. Ampun ngiling-ngiling. Nek cara guru kula nggih, wong nek ngamal niku nyun sewu, kados wong nyun sewu nggih, rada napa niki, rada jorok niki. Kados wong bucal niku lho.
bucal. Napa mulai bucale teng lepen di sungai gitu. Lunglap gitu. Orang kalau membuang hajat, membuang kotoran itu kan ora diling-ling nang nggih. Kayak mau piye ya gunaku mau nang ndi ya? Kan mboten diling-ling gitu kan. Orang beramal tuh gitu itu loh. Wis rampung cul-cul gitu. Enggak usah diling-ling lagi. Bangun nyumbang masjid sekian ratus ribu atau sekian juta. Wis aja diling-ling neh. Sudah lillahi ta'ala jangan diingat-ingat. Kenapa? Kalau kita ingat-ingat engko ndak dadine dadi ngungkit-ungkit. Lho gitu loh nggih. Ngungkit-ungkit. Kimbian ku bae kimbian sing bangun sapa? Sing ngurun akeh dhewe sapa? Misale ngoten nggih. Dadi ungkit-ungkit. Nek ora dilalekke wis lali, ora gagas. Sudah. Kita enggak ingat-ingat lagi. Gitu loh caranya. Jadi kalau sudah beramal caranya begitu biar tetap ikhlas gitu. Setelah dieling-eling, mesti lalekne wae gitu ya. Sebaliknya keburukan sekecil apapun akan ditampakkan atau dibalas kecuali bila diampuni oleh Allah ya. Ada dua nggih, dihapuskan atau diampuni. Nek dihapuskan niku ngeten. Jadi niki catatan amal gitu ya. Tulisan dosanya itu hilang gitu. Nggih, misalnya nami rapot nggih, nami kitab catatan amal itu kan ya. Ada yang dari depan, ada yang dari kiri, ada yang dari belakang gitu kan. Yang pegang tangan kanan, lewat tangan kanan. Nanti dibuka oleh orangnya itu dibuka enek sing dosa wis ilang, dihapus. Niku jenenge dihapuskan ini. Ning enek dosa sing diapura, diampuni dening Allah. Tulisannya si eneng gitu. Tanggal semene ngakoni dosa, tanggal semene ngakoni dosa iki. Terus ditulisi diampuni. Lho ngoten lho, dadi diampuni oleh Allah. Wis diapura. Niku jenenge ghafar. Ghafarallah. Allah ghafar atau ghafur itu mengampuni gitu. Tapi kalau Allah yang satunya lagi ini kafarallah. Allah menghapus, dibusak gitu. Jadi hilang sudah. Tulisannya hilang gitu. Itu ya. Contohnya begitu. Ampunan dan penghapusan dosa oleh Allah tidak hanya dijalankan terhadap dosa kecil tapi juga dosa besar selain syirik atau menyekutukan Allah. Jadi dosa besar juga bisa diampuni, bisa kalau Allah menghendaki. Cuma yang bukan syirik loh nggih. Nek syirik mboten saged. Syirik itu dia harus berhenti dari kesyirikannya sebelum matinya. Tapi kalau orang yang lain melakukan dosa besar yang lain sampai mati belum sempat tobat misalnya, masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kemungkinan. Nek syirik mboten, menyekutukan Allah tidak akan ada. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nggih. Maka pelajarannya jangan sepelekan amal baik yang kecil dan jangan remehkan dosa yang kecil. Semua ada balasannya. Gitu ening walese. Makanya jangan meremehkan dosa yang kecil, sebaliknya juga jangan meremehkan amal yang kecil. Enek masjid membangun, terus enek tiang niku ya, ada orang bawa uang cuma 5.000 rupiah, 5.000 atau 10.000 melu, aku tak melu bangun masjid. Terus dilokke lah, 10.000 ki entuk apa? Entuk krikil entuk piro? Entuk pasir ya gur entuk salah piro gitu. Kowe kok ya sithik mento nyumbangmu, ampun dilemehkan. Kenapa? Kita tidak tahu keadaan dia. Mbok menawi duwene ya mung niku, gitu loh. Orang punya uang 1 juta. 1 juta rupiah. Terus dia berinfak 10.000. Niku berarti kan 1/100 gitu. 1/100-nya tau ya. Itu masih lebih baik, lebih mulia daripada orang yang berinfak 1 juta rupiah, tapi uangnya sak miliar, gitu loh. Sak miliar kan 1/1000, niku 1/100, iji apa iki, gitu loh. Bukan nilainya, tapi persentasenya. Makanya kita lihat seperti itu. Jangan pernah meremehkan amal sekecil apapun, tidak usah diremehkan. Ini niat lillahi ta'ala akan dibesarkan oleh Allah Ta'ala. Ngoten, lihatnya seperti itu. Jadi jangan meremehkan, walaupun sidik. Iki urunan yo, enek perluan ngene, enek urunan, sapa gelem urun. Enek sing 100.000, 200.000, 300.000, enek sing 1.000. Kok 1.000 nggo apa? Jangan dibegitukan. Kita hormati karena memang punyanya begitu ya sudah, kita hargai, kita hormati, jangan disepelekan, nggih. Sekarang kita masuk ke ayat kaitan. Masih ada waktu sedikit. Yang pertama surat Al-Hajj,
Surat yang ke-22 ayat pertama dan ayat kedua. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum. Takutlah kalian, bertakwalah kalian kepada pemelihara kalian, Tuhan kalian. Inna zalzalatas saati, sesungguhnya keguncangan hari kiamat, zalzalah keguncangan atau gempa hari kiamat itu, saat itu artinya hari kiamat ya. Syai'un adim, sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat. Yauma tarawnaha, pada hari kalian melihatnya, melihat kiamat itu, tadhalu kullu murdiatin amma ardoat. Tadhalu mengabaikan siapa kullu murdiatin, semua ibu yang menyusui, semua ibu yang nyusoni, ibu-ibu yang menyusui nggih, amma ardoat, atas apa yang dia susui. Ninggalke bayek sing disusoni. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha, dan melahirkan. Adau di sini meletakkan, maksudnya melahirkan. Kullu dzati hamlin, semua ibu yang hamil, semua perempuan yang hamil. Dzati hamlin ya, wa kullu dzati hamlin, semua ibu yang hamil meletakkan apa? Melahirkan apa? Hamlaha, kandungannya. Langsung dilahirkan pada waktu itu juga. Karena hari kiamat itu. Wa taronna sasukara, dan kamu melihat manusia itu seperti mabuk, sukaro itu. La taqrabus sholata wa antum sukara niku nggih. Sukara artinya mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal mereka itu tidak mabuk, bukan karena mabuk, walakinna adzaballahi syadidun, akan tetapi siksa Allah yang dahsyat. Nah, ini hari kiamat. Dino kiamat niku nggih, enten ibu-ibu lagi nyusoni putrane. Ibu-ibu nyusoni putrane kan eman-eman banget wong putrane dhewe, anaknya sendiri pasti bayi. Ibu kepada anak itu lebih mencintai daripada bapak. Karena ibu mengandung anak, hamil pada anaknya tadi dikandung oleh ibunya. Lahir disusoni, sangat mencintai. Pada hari kiamat itu sudah ditinggal. Tinggal lunga, tak digagas itu. Saking dahsyatnya hari itu. Wong niku nek ngadepi barang napa? Keadaan sing dahsyat niku kadang-kadang ngoten niku. Ora mikir gitu, tidak bisa berpikir. Omah kobongan misalnya ngoten nggih, omah kobongan duwe bayek ning jero kamar kobongan. Mlebu dijikuk, sing dijikuk boneka. Bayeke ditinggal. Mergone bingung, nek niku mergo bingung, bukan mergo sengaja. Nek ini sengaja ditinggal. Kenapa? Saking takutnya gitu. Ki aku selamat ora ya? Yang saya susui ditinggal saja. Enggak usah digagas. Sampai seperti itu. Bahkan ibu yang hamil sampai melahirkan kandungannya, belum waktunya lahir, langsung dilahirkan. Perlunya biar bisa selamat. Oh gitu. Keadaannya sampai seperti itu keadaannya. Terus orang-orang itu kayak limbung gitu, kayak wong mabuk. Wah, bingung rono, bingung rene gitu. Padahal wa ma hum bisukara, mereka tidak mabuk. Tapi yang terjadi adalah adzabullahi syadidun, siksa Allah yang sangat dahsyat. Nah, ngoten iki. Berikutnya surat Al-Insyiqaq ya, idza sama'un syaqqat itu ayat 3 dan 4. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa idzal ardu, dan apabila bumi itu muddat, diratakan, jadikan rata. Wa alqat, dan dia mencampakkan, melemparkan ma fiha, apa yang ada di dalamnya, wa takhallat, dan dia menjadi kosong. Kosong karena isinya dikeluarkan semua. Bumi enggak ada isinya lagi. Itu surat Al-Insyiqaq nih. Kemudian hadis kaitan, ini agak panjang nih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, taqiul ardi afladza kabitiha. Bumi itu mencampakkan, mengeluarkan afladza kabitiha. Jadi buah hatinya atau sepotong dari hatinya. Aflad, bagian, potongan dari kabit. Kabit itu artinya hati. Amsalal ustuwan minadz-dzahabi wal fiddah, seperti tiang-tiang, ustuwan itu tiang, cagak niku lho nggih, cagak. Minadz-dzahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Itu dikeluarkan juga, emas dan perak, cadangan emasnya keluarkan semua.
Fayaji'ul qatilu, lalu datang orang yang pembunuh, seorang pembunuh. Fayaqulu, dia berkata, fi hadza qataltu, dalam urusan ini aku membunuh. Cerita, aku mateni wong mergo iki, cerita gitu. Wayaji'ul qati'u, dan datang seorang qati'. Qati' itu pemutus hubungan rahim. Qati'ur rahim itu ya, pemutus hubungan rahim. Fayaqulu, lalu dia berkata, fi hadza qata'tu rahimi, dalam urusan ini aku memutus kali memutus jadi memutus atau memotong rahimku, maksudnya hubungan rahim, hubungan saudara niku nggih. Iki kalau disisik nggih. Jadi kita berhenti sini dulu. Jadi kalau tadi membunuh orang, jelas ya. Ada pembunuhan yang mungkin tidak disangka-sangka. Apa itu? Istilahnya membunuh karakter. Karakter assassin kalau bahasa Inggrisnya itu. Gimana tuh itu? Yang dibunuh itu sifatnya gitu, bukan orangnya. Niki wong apik nggih, kiai, ulama, gene ning masjid, gene mulang ngaji, gene sedekah, gene macam-macam berbuat baik, terus dibunuh karakternya tuh, diomongi ulama muka iki apa jenenge berbuat jahat ya. Jahatnya apa? Kaya ngene, difitnah gitu loh. Itu namanya karakter assassin, pembunuhan karakter. Sehingga orang-orang ora percaya karo kowe. Lho ngopo? Kowe ketoke apik ngono jebule elek, padahal jane apik gitu. Tapi difitnah sedemikian rupa lho iki lho, contone iki dalile iki, fotone iki ngene padahal fotone karangan kabeh. Sakniki niki Bapak-bapak nggih. Wong ora nglakoni napa-napa niku iso disangka napa-napa melalui foto, bisa. Karena gambarnya saged diganti ngono lho. Diedit. Dadi sirahe niku sirahe wong iki, awake wong liya niku saged bisa gitu. Jangan begitu. Video juga bisa ternyata. Jadi video itu memerankan orang lain itu bisa gitu. Jadi iki videonya sing nglakoni wong liya ning diganti, wajahnya diganti itu bisa. Sampai seperti itu. Jadi nggih, film-film ngoten niku nggih, video itu ndak mesti bener juga gitu. Walaupun aku weruh dhewe lho, ning video ning iya, ning iso digawe. Suara nggih ngoten, suara kayak gitu. Jadi suaranya itu bisa diganti-ganti gitu loh. Jadi ngomong begini padahal tidak ngomong gitu, tapi dimasuki omongan yang lain. Bisa. Suara dia sendiri di waktu yang lain dimasukkan ke situ. Bisa, gitu loh ya. Makanya hati-hati sekarang gitu. Ini kembali ke sini. Jadi kemudian al-qati' ini apa? Orang yang memutus hubungan rahim. Mula kula men sami niki nggih, ampun dadi wong sing medhot hubungan keluarga. Aku jengkel lho karo kancaku, karo masku, karo Mbak Yu ke ngopo? Lah warisan menangan kono dhewe dipek dhewe. Gur masalah donya mbok pun, gitu lho nggih. Wis ora apa-apa wis ben. Wis dikandhani kleru kowe Mbak, njukukmu kakean kudune semene. Ora, aku wonen sing mbarep aku kudu njukuk semene. Ora, aku sing paling rekoso dhewe, njukuk semene. Ya ngoten niku ya wis, sekandane ngeyel ya wis. Ampun nganti medhot hubungan rahim, gitu lho nggih. Lah kula dipedhot kok, kula mboten medhot ning dipedhot kok disambung ngono. Itu lho. Mriku medhot mriki nyambung, mriki medhot ngoten. Abot nyetan. Dandanane akeh soalé, nggih. Lah sing qati' niku wau yang mutus hubungan rahim itu nanti akan dosanya juga besar itu, qati'ur rahim. Kagungan putrane niku ndelalah beling ngoten lho. Nakil, mboten wong nakal. Nakil banget. Sak nakal-nakale sing putrane to nggih. Aja dipedhot. Pokok men kowe saiki dudu anakku neh, mboten iso ngoten niku. Ora iso kok medhot kok anak niku pripun ora iso no nggih. Kapak-kapakane tetep anak itu. Mulane apa dipedhot, dikandhani. Ngeyel ya wis, ben kandhani neh ngoten, gitu lho nggih. Aja dipedhot. Nah, gitu nggih. Wayaji usarik, lalu datanglah seorang pencuri fayaqulu fi hadza kutiat yadi, dalam soal ini aku dipotong tanganku dulu karena dia mencuri kan, dipotong tangannya. Tsumma yad'unahu fala ya'khuduna minhu syai'an, kemudian mereka disuruh mengambil, dibiarkan mengambil, dipanggil ya yad'una, mereka meninggalkannya, fala ya'khuduna minhu syai'an, tidak mengambil sedikit pun dari barang-barang yang dikeluarkan tadi. Jadi padahal buminya sudah mengeluarkan emas perak, terus dia ngomong, goro-goro ngrebutke iki aku dadi mateni wong. Di sini ngono. Goro-goro ngrebutke emas karo perak iki aku dadi medhot silaturahmi, gitu loh. Sing isi goro-goro emas perak iki aku dadi
ceklek sikilku tanganku dipotong, dipedot tanganku gitu. Terus mereka tidak mau ngambil lagi, selanjutnya tidak mau ngambil emas perak karena merasa dirinya itu jadi hina, jadi hancur, jadi binasa gara-gara memperebutkan harta itu, gitu loh. Sadar mereka, orang-orang ini sadar, gak juga nih, aku tobat, tapi nggih, tobatnya wis telat, bacut mateni wong, bacut medhot hubungan rahim, bacut mencuri waktu di dunia kan gitu kan ya. Ini nanti di akhirat seperti itu. Itu yang terjadi di tadi ya, yauma idzin apa namanya? Bumi itu mengeluarkan akhrajatil ardu athqalaha itu ya. Akhrajatil ardu, bumi itu mengeluarkan beban-bebannya yang berat begitu. Kemudian yang berikutnya lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW hadhil ayah. Rasul membaca ayat ini. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Surat Az-Zalzalah ayat 4. Qala atadruna ma akhbaruha. Tahukah kalian apa kabar-kabarnya bumi itu? Atadruna, tahukah kalian? Ma akhbaruha, apa kabar bumi itu? Qalu, mereka menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kami enggak tahu. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Qala, Rasul bersabda, fa inna akhbaroha, bahwa sesungguhnya kabar-kabarnya itu adalah antashhada, bahwa dia bersaksi ala kulli abdin wa amatin, atas tiap-tiap hamba laki-laki, budak laki-laki, wa amatin, budak perempuan. Maksudnya hambanya Allah ya, budak laki-laki atau budak perempuannya Allah, hamba Allah, bima amila ala dhuhriha, dengan apa yang dia amalkan di atas punggung bumi, di atas permukaan bumi. Antakula, bahwa dia berkata amilta alayya kada wa kada yauma kada wa kada. Nah, itu loh. Kamu dulu neng donya ngamalmu kaya ngene to, ning dhuwurku kae, ning dampit ning Sedimoro kae, ning kono kae ngamalke ngene to, kada wa kada. Kapan itu? Yauma kada wa kada, hari Senin tanggal 24 Oktober. Nah, gitu loh. Itu yauma kada wa kada. Nah, qala Nabi mengatakan fahuwa akhbaruha, itu yang disebut kabar-kabarnya itu di situ. Jadi buminya mengabarkan. Apa iso kuwi? CCTV ini di gua ora butuh CCTV kok. Bumi mengeluarkan itu, bumi tahu. Allah mau menyuruh bumi cerita buminya itu. Lah, filmnya caranya piye gawe lho? Ya Allah luwih kuwasa nggih. Sangat kuasa Allah menunjukkan bisa itu. Enggak usah pakai CCTV, itu kan gawe menungso itu. Itu ya. Baik, sudah selesai. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan, masih ada waktu sedikit, barang 3 atau 4 menit ya. Wonten-wonten, baik. Saya akhiri di sini. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu informasi ini kajian Senin yang akan datang, yaitu Senin kelima. Materi disampaikan oleh Ustadz Hadianto dari Solo. Untuk Senin yang akan datang, materi disampaikan oleh Ustadz Hadianto dari Solo. Demikian informasi